Hai, nama aku Osin Mega Bintang. Background saya adalah seorang marketing communication dan sekarang saya melanjutkan lagi program studi di doktoral program yaitu di Leadership and Communication. Dan sekarang ini saya mengurus usaha kecil-kecilan saya di bidang ekspor import yaitu MBS Forwarder, PT Mega Bintang Supportindo dan juga di PT Bahana Mega Prestasi, yaitu perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia. Sebetulnya menurut aku siapapun bisa menjadi entrepreneur, maupun usahanya sekecil apapun atau mungkin usaha menengah atau usaha yang besar, kita semua sudah bisa menjadi seorang entrepreneur. Cuma di sini tantangannya di era digital ini adalah bagaimana kita membawa bisnis kita ini lebih maju lagi, karena di dunia bisnis saat ini sangat kompetitif sekali, apalagi dengan adanya transformasi digital itu sangat menantang. Dan disinilah peran digital marketing atau seorang marketing communication atau seorang public relation itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena memang bisnis sekarang ini dari konvensional itu banyak yang sudah beralih ke digital dan kita harus bisa mengkonvergensikannya. Kata standar sukses itu relatif di benak semua orang, tetapi kalau menurut aku sendiri, aku sudah bisa mencapai target-target aku di usia 26 tahun ini. Kalau untuk perjalanannya sendiri, waktu dulu itu aku SD, itu aku tinggal sama mama papa aku, orang tua aku yang kebetulan itu jualan sayur di pasar tradisional. Terus di situ mama aku tuh sekolahin aku presenter, modeling, dan juga kita juga sering ikut beberapa lomba-lomba modeling gitu. Ketika habis SD itu, mama papa aku tuh usahanya bangkrut. Sampai akhirnya di situ aku memutuskan untuk pindah ke kampung, yaitu ke daerah Jawa Barat. Di situ aku sempat ikut pesantren. Dan pesantrennya juga bukan yang modern ya, bener-bener yang tradisional di tengah sawah. Dan kehidupan aku yang tadinya di Jakarta dari kecil, itu SMP itu tuh harus bener-bener struggle banget karena harus jalan kaki 3 kilometer setiap harinya untuk ke sekolah. Sepatu aku tuh penuh sama tanah merah, bahkan aku tuh harus lewatin kebun bambu, sawah untuk bisa sampai ke sekolah. Di situ aku udah belajar untuk mengambil sebuah komitmen dalam hidup aku. Alhamdulillah di saat SMP itu aku pindah ke Jakarta dan aku tuh ada program BOS waktu itu ya. Program itu tuh yang bisa menyelamatkan masa remaja aku. Jadi akhirnya aku bisa pindah ke Jakarta dan aku bisa bersekolah gratis di SMA itu. Sampai akhirnya aku berusaha, di situ aku jadi guru les bahasa Inggris, itu aku ngajar anak-anak SD dan juga SMP. Aku 2 bersaudara, aku punya kakakku umurnya 5 tahun lebih di atas aku, lebih tua. Nah, kakak aku itu kerja sebagai SPG waktu itu di mall di Jakarta. Nah, aku minta kerjaan sama kakak aku. Nah, akhirnya dikasih pekerjaan lah di situ jadi SPG. Jadi paginya itu aku sekolah, sorenya itu aku jadi SPG di mall, jadi freelance SPG. Jadi di situ aku belajar untuk jadi orang yang cuek, yang tough juga, karena itu jaga event itu kan pegel banget ya, berdiri selama 12 jam gitu. Nah itu menurut aku tough aku tuh dibentuk di saat itu. Nah, sampai akhirnya udah lulus SMA, alhamdulillah aku pengen tuh kuliah kayak teman-teman yang lain. Oke, aku coba kuliah, tapi di situ aku harus pending kuliah aku karena kuliah negeri itu kan dulu aku keterima di perguruan tinggi negeri. Tapi jamnya itu tuh nggak pas ya, sampai nggak fleksibel. Jadi aku harus urungkan niat aku untuk kuliah untuk kerja dulu. Di situ aku keterima lah jadi SPG lagi, yaitu SPG-nya itu aku pikir waktu itu SPG sebagai event sebuah toko buku. Tapi ternyata salah, agensinya itu tuh aku harus menjual koran yang udah expired
dari toko buku itu. Jadi bukan aku SPG di satu toko buku yang besar itu. Sampai akhirnya aku udah mulai kuliah lagi dan aku kenal sama temen aku. Dia tawarin aku untuk kerja di Forex. Itu sebuah perusahaan investasi dan disitulah dunia aku tuh mulai berubah. Aku yang nggak ngerti apa-apa dari seorang gadis yang tinggal di kampung terus ke kota jadi SPG, terus harus kerja kantoran untuk pertama kalinya, harus ngerti investasi, harus ngerti saham, yang mana itu benar-benar menantang sekali buat aku. Dan disitulah mulai terbukanya pengetahuan dan pengalaman aku. Karena apa? Karena aku selalu berhubungan dengan orang-orang yang memiliki database yang menengah ke atas untuk aku tawarkan produk investasi aku ya. Tapi karena di situ ada basic aku sebagai sales promotion girl dulunya ya, pada prinsipnya aku pikir apapun produknya ya aku harus bisa jualan. Pada saat itu closing pertama aku adalah 100 juta. Gak cukup di situ, ternyata tidak ada sesuatu yang instan. Kesuksesan aku itu masa-masa jaya aku pada umur 18 tahun, 19 tahun itu langsung kayak drop gitu aja. Karena ternyata gak ada yang instan ya. Aku pikirnya sih itu ya bisa, aku gak bilang bisnis itu tidak baik ya. Tapi memang ada resikonya dan resikonya itu tinggi. Jadi uang klien aku yang 400 juta itu tiba-tiba drop, hangus. Karena waktu itu ya kan fluktuatif ya harga emas pada saat trading itu. Di situ aku benar-benar mulai dari nol lagi. Dengan sisa uang yang ada di tabungan aku masuklah ke kampus, yaitu London School Public Relation di Sudirman. Di situ aku ambil jurusan Marketing Communication, lalu aku ikut akselerasi S2, jadi aku dalam 5 tahun alhamdulillah bisa menamatkan S1 dan S2 aku. Sampai aku lulus S2, aku bikinlah sebuah perusahaan ekspor import. Jadi namanya PT Mega Bintang Supportindo. Karena waktu itu dari perusahaan aku yang lama aku udah kerja selama ya 4 tahunan itu aku resign. Aku mulai lagi dari awal gitu. Aku mulai membangun bisnis aku itu ternyata susah ya bikin itu gampang, bikin bisnis everybody can make a business, but to survive and to maintain, to grow it's really hard. Itu susah banget, susah sekali. Dan sebelum aku wisuda itu ada kejadian nih di tahun 2021, beberapa bulan sebelum aku wisuda, aku benar-benar mau membuktikan bahwa aku ini bisa menjadi wanita yang sukses, tidak hanya sukses sukses dalam standar hidup aku ya maksudnya. Banyak yang lebih sukses dari aku tuh banyak. Tapi menurut aku ingin membuktikan bahwa aku sudah bisa menggapai target dan impian aku nih. Aku mau buktiin ke papa aku, tapi di situ papa aku tiba-tiba kena serangan jantung. Itu aku down lagi. Jadi hidup aku tuh kayak roller coaster gitu loh. Sebentar senang, sebentar nggak taunya banyak kejadian yang nggak terduga gitu. Itu aku yang sedih banget, mental aku kena di saat hidup aku memasuki fase quarter life crisis. Quarter life crisis ini adalah hal-hal yang biasanya terjadi di umur sekitar 20-25 tahun ya. Itu terjadi di hidup aku, di mana hidup aku tuh gak punya tujuan, gak tahu mau buktiin lagi ini tuh ke siapa. Dan aku sadar apa yang aku lakuin selama ini ternyata ini sia-sia gak sih gitu ya. Dengan kematiannya ayah aku tuh bikin aku bertanya-tanya tentang hidup aku tuh mau dibawa kemana sih. Di saat banyak banget pilihan ya, aku mau menentukan hidup aku kemana nih, mau ngapain. Lulus S2 udah ya, punya
pekerjaan juga maksudnya udah, ini mau ngapain lagi nih, aku mempertanyakan hidup aku gitu. Tapi menurut aku di situ aku masih kayak yang hampa, karena ya itu memasuki quarter life crisis dan juga ada masih efek duka dari kehilangan almarhum papa aku. Di situ aku berpikir, aku catet di buku harian aku paling belakang target-target aku di umur 25 tahun, yaitu di tahun 2022 target aku. Aku sih tulis, yaudah deh targetnya nikah aja deh gitu. Targetnya menikah aja. Terus aku mau kasih rumah buat orang tua aku. Terus aku mau fokus lagi untuk melanjutkan bisnis aku mau kembangin lagi gitu. Yang bikin aku makin gak ngerti lagi nih. 2021 udah kehilangan bapak aku. Covid itu aku hampir kehilangan mama aku juga, karena mama aku udah bener-bener saturasinya udah kena Covid, saturasinya udah bener-bener rendah banget. Rumah sakit nggak ada yang buka. Tapi di situ aku cuma berdoa sama Allah. Aku ingat katanya pesan Rasulullah itu kalau misalnya kita dalam hati yang bergetar, terus juga dalam keadaan nangis, insya Allah kalau kita berdoa dikabulkan. Dan ternyata itu benar, itu dikabulin. Jadi pada saat 2021 itu kena Covid, aku hanya berdoa, ya Allah sembuhkanlah ibu aku. Itu kondisinya mama aku udah gak bisa bangun. Besoknya dalam 2 hari itu kayak magic loh, kayak oh ini Masya Allah, subhanallah, ini keajaiban. Mama aku lebih sembuh duluan Covid-nya daripada aku. Saya ingin sekali memberikan kontribusi saya di bidang Migrant Worker Placement Company di industri pengiriman tenaga kerja Indonesia. Saya mau membawa bisnis ini, membawa industri ini lebih maju lagi di kancah internasional, bisa membuka peluang-peluang pekerjaan untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia bisa memiliki kesempatan bekerja di luar negeri gitu. Setiap orang bisa menjadi cantik, setiap orang bisa menunjukkan dirinya dia sukses. Tapi ada satu yang memang ini harus dimiliki setiap wanita, yaitu tentang value dan pendidikan. Karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan dengan instan, harus melalui proses dan prosesnya itu panjang. Jadi intinya terus belajar, tetap perbanyak networking, dan juga jangan lupa untuk berpedoman selalu kepada Tuhan kita.